Salam juga. Selamat datang kembali di podcast kedua. Podcast apa? Podcast Marturia. Mari bertemu dan cerita. Ya. Kembali lagi dengan host yang masih sama seperti episode 1 ya. Dan iya. saya Putri Dan saya Ambu. Ya. Kita kali ini sudah sampai episode kedua Kak Ambo. Ya, puji Tuhan. Ya, tidak disangka-sangka ya. Iya. Nah, kali ini kita juga kedatangan narasumber yang juga luar biasa untuk menginspirasi kita juga dalam podcast kita kali ini nih Kak Ambo. Nah, pasti yang menontonnya juga penasaran siapa narasumbernya ya Kak Ambo. Betul. Narasumber yang luar biasa ini kita datangkan spesial untuk episode kedua. Semua episode tuh selalu spesial ya Kak Ambu. Semua sangat spesial dan sangat berkati. Podcast Marturia, jadi harus spesial. Iya. Sedikit contekan. Mungkin kalau teman-teman juga sudah menyaksikan podcast yang episode 1 selanjutnya pasti menyadari latar belakang ini. Studio kita sekali ini berbeda ya. Sangat berbeda hari ini. Kita berkunjung. Kita di mana ini Kak? Hari ini kita di kediaman Bapak Daniel Adu. Sebagai narasumber kita yang diundang. Kok kita yang mengundang nih Kak? Sebenarnya kita mengundang tapi kita juga ikut diundang di tempat ini ya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita siang hari ini ya. Dengan Bapak Daniel Adu. Tepuk tangan dulu teman-teman. Mari Bapak silakan menyapa teman-teman dan yang menonton podcast ini. Selamat siang buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menonton podcast Marturia. Tepuk tangan dulu. Luar biasa teman-teman. Wah Kak Ambu ini kita kedatangan tamu spesial banget ya ini. Iya, ini sangat spesial. Iya, ada Pak Dan di sini. Apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan menerima kami di sini ya Pak untuk melaksanakan podcast ini. Lalu kami juga ingin bercerita nih dengan Bapak bincang-bincang. Bapak sekarang sudah umur berapa nih? 75 tahun. Wah, luar biasa. Ya. Bonusnya 5 tahun. Iya, dan masih dalam keadaan yang baik. Kita bisa bertemu hari ini. Podcast juga bisa berjalan dengan lancar ya Bapak. Amin. Amin. Kita ingin berbincang-bincang nih Pak. Kebetulan Marturia ini juga akan bertemu dan hari ulang tahunnya Kak Ambo pada bulan Juni ya? Iya Kak, tanggal 3 Juni ya. Bapak masih ingat. Udah 2003 tuh. Penonton yang tahu bisa komen di bawah nih. Yang benar dapat hadiah. Dapat foto bersama hostnya. Iya. Jadi Bapak Dan ini juga salah satu tokoh jemaat yang sudah ada ketika Marturia ini berdiri juga Bapak ya. Mungkin bisa ceritakan juga sedikit ke kami nih Pak. Lalu itu seperti apa Marturia waktu awal-awal baru berdiri itu Bapak? Jadi awalnya Marturia itu kan dihimpun dari jemaat yang tinggal di sini tapi terpencar-pencar. Kami sendiri dari Koinonia. Jemaat asalnya Koinonia. Lalu kami dihubungi oleh penggagas Pak Ramehau, Pak Lontorin, Pak Jami ya almarhum, Pak Lontorin almarhum, sing ajak bergabung. Nah, lalu kami bergabung. Lalu mulai pembangunannya, saya diangkat sebagai ketua pembangunan. Ketua Panitia Pembangunan. Ketua Panitia Pembangunan. Ya. Sampai tahun 2017. Wah, luar biasa. Sekali ya sampai kita sangat sudah lama membangun jemaat ini ya Bapak. Nah, itu awal mulanya berapa banyak jumlah? Awal mulanya 22 kakak. 22 kakak. Wah, udah. Itu betul-betul masih dari awal sekali masih bayi-bayi. Masih bayi. Baru lahir itu 22 kakak pada saat itu. Ini masih 22 kakak itu kami
membangun gereja kecil itu yang sekarang menjadi tempat apa tuh? PAUD dan sekolah minggu. Wah, begitu. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun membangun gedung gereja lama itu. Karena semua kerja gotong royong. Wah, Gotong royong semua jemaat. Hanya material saja yang dibeli, tapi semua ongkos kerja, tukang, semua gotong royong. Karena dari majelis anggota jemaat itu banyak yang juga punya keahlian. Walaupun mereka ada yang pegawai negeri, tapi keahlian untuk tukang itu ada. Membangun. Jadi tidak sewa tukang. Tanahnya itu juga memang untuk gereja. Tanahnya diberikan oleh Pak Minggus Ponai. Oh, begitu. secara cuma-cuma. Cuma-cuma sekitar cuma-cuma. Biasa. Pendeta awalnya itu juga. Pendeta awalnya itu jadi jemaat itu kan pertama harus bergabung dulu. Di sejarah gereja itu kan bernaung di bawah Pak Laikani punya gereja itu. Ini Jebob. Oh, Jebob. Bethlehem, Sapa Barat. Bethlehem, oh ya. Sapa Barat. Iya. Baru langsung pemandirian langsung oleh Ketua Sinode Pak Bobi Mesak pada waktu itu. Di tahun 2000 tuh. 2000. Keren. Jadi Luar biasa. awalnya kita dari jemaat induk, gereja induknya itu Jebob. Baru setelah itu kita Dimandirikan. jadi gereja mandiri bernama Jemaat Marturia. Pada itu Sapa Selatan. jemaat mandiri yang paling kecil di seluruh NTT itu, di seluruh wilayah Gemit. Wah, itu jemaat yang paling kecil. Yang paling kecil, yang anggota jemaat yang paling kecil, yang mandiri, yang langsung mandiri. Wah, luar biasa. Karena memang dengan 22 kakak ya pada saat perintis juga waktu itu yang juga dengan semua pihak turut campur tangan sehingga bisa menjadi sebuah jemaat. Luar biasa ya Kak, makanya cuma 22 kakak dan kita belum tahu jumlah jiwanya berapa ya. Paling tidak sampai 100-an itu, tapi mereka dimandirikan dengan luar biasa. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pada saat itu juga Bapak terlibat juga dalam pelayanan, maksudnya selain jadi panitia pembangunan juga terlibat dalam pelayanan di gereja juga. Tidak, saya hanya panitia pembangunan saja. Oh ya. Kan waktu pemilihan presbiter, Ya. saya yang ketua panitia pemilihan. Jadi saya sudah bilang, kan saya ketua, saya tidak boleh dipilih. Itu pasti banyak juga ya suka duka lika-liku dalam jemaat yang masih kecil. Yang kita berusaha mencari sumber dana untuk bisa membangun sebuah gereja itu ya Bapak. Jadi memang kita cari sumber dana. Jadi itu ada orang-orang Katolik yang sumbang, termasuk Pak Gaspareho, Pak mantan Bapeda yang sumbang. Wah, Bahkan dari dominasi yang iya, lain. luar biasa ya. Luar biasa. Jadi, ya, kami semua tugas bawa proposal untuk cari dana. Untuk beli bahan-bahan. Fokus kerjanya kan tidak. Tidak ada. Ya, karena kita kan kerja gotong royong. Waktu itu memang luar biasa gotong royong. Wah. Ibu-ibu ini yang Semangat. batu semua angkat batu. Ibu-ibu juga. apa? Ibu. Semua turun tangan turun tangan, ya. untuk bisa membangun gereja. Wah, banyak kisah ya ternyata dari yang gereja kecil yang awal itu ya Bapak. Jadi gereja kecil itu setelah berdiri, lalu pada 2002, jadi mungkin 2 tahun. Lalu kita berencana membangun gereja besar. Wah. Kemudian peletakan batu pertama gereja besar itu, Iya. itu dilakukan oleh Gubernur Pak Pitalo. Oh, buat Dan kita. Ya. waktu itu pas selesai pemilihan wali kota dan wakil wali kota, Iya. Pak Lirik sebagai wali kota, saya sebagai wakil wali kota. Oh. Dan waktu itu hadir Pak Gub bawa semua muspida provinsi. Jadi Luar mungkin biasa. dalam sejarah, Iya. saya kira mungkin baru pertama kali baru sejarah di Marturia yang Iya. peletakan batu pertamanya dihadiri oleh seluruh muspida provinsi. Wah, luar biasa. Di Marturia ya bisa seperti itu. Wah. Itu Sangat
Iya, rasanya ingin memutar kembali waktu untuk bisa hadir ya di situ. Kita turut hadir. Wah, itu kamu masih umur berapa tuh? Kayaknya masih SD. Masih SD ya, kita masih bocil-bocil. Masih lari-lari. Sekolah minggu. Masih anak sekolah minggu, Iya, sekolah 2002. Iya, betul. Saya juga masih SD gitu. Wah, ternyata panjang juga kisahnya. Dari awal seperti apa segala macam suka duka dilewati sampai pemikiran untuk membangun sebuah gereja besar, gedung bangunan yang besar itu dengan segala lika-liku, namun ada suka duka juga yang ada itu, penyertaan Tuhan semua Bapak ya. Jadi pembangunan gereja itu kita ingin supaya lain daripada lain. Iya. Tipe Mediterranean. Wah iya. Jadi kebetulan ada seorang pegawai saya. Iya. Waktu itu saya kepala biro organisasi sebelum jadi wakil wali kota. Iya. Dia yang menggambar. Iya. Gambarnya. Oh, ini lalu desainnya. Sudah itu arsiteknya ini Pak Paulianto punya perusahaan. Oh iya. Dia yang buatkan dalam secara teknis begitu. Iya. Dia punya Dena gambar. Bukan semua lengkap secara teknis. Wah. Dan itu tidak dibayar, ya gratis. Wah. Semua campur tangan Tuhan ya, semua campur tangan Tuhan. Ikut andil semua. Desain awalnya itu memang bentuknya dirancangnya bentuk salib begitu ya Bapak, atau ada kubah? Bentuk kubah dengan salib di atas. Iya. Jadi setelah saya ke Kapernaum, saya lihat di Kapernaum gereja yang sama persis dengan gereja itu. Wah. Jadi mungkin pegawai yang ambil gambarnya itu mungkin ambil tipe itu. Terinspirasi dari Kapernaum. Wah. Persis. Wih, keren sekali ya. Iya, luar biasa. Dari atas pesawat saja bagus. Iya, kelihatan udah salibnya. kubah dan salibnya itu yang jadi ciri khas dari Marturia juga. Luar biasa ya. Itu berapa lama ya waktu pembangunan gereja yang besar? Jadi rencananya 10 tahun. Iya. Dari persis juga 10 tahun, tapi sebenarnya 5 tahun pertama itu macet. 5 tahun. Terbengkalai. Ya. Tapi 5 tahun itu yang bisa diselesaikan pertama itu fondasinya. Di fondasinya kami selesaikan, lalu dibutuh urukan 450 red. Tapi ada seorang yang sumbang, sampai sekarang saya lupa namanya. Mungkin di sejarah gereja Pak Ramehau masih ingat barangkali atau itu sumbang seluruhnya urukannya. Kemudian tahun 2007 kita lanjutkan dan 5 tahun saja selesai. 5 tahun selesai, 2007, 2012 diresmikan. Dan kebetulan waktu itu saya resmikan sebagai wali kota, sedangkan Pak Little Noni itu sinode istilah mentabiskan. Iya. Resmian. Jadi 5 tahun saja sebenarnya. Jadi 5 tahun membangun gedung gereja sebesar itu. Dengan biaya 9 miliar. Wah, bukan biaya kecil ya. Tepuk tangan ini. Perjuangan yang luar biasa. Tapi itu materialnya tuh kebanyakan sumbangan orang. Lantainya dari granit, saya punya prinsip untuk Tuhan itu ambil yang terbaik, kasih yang terbaik. Amin. Jadi lantainya itu granit asli, granit alam. Granit alam itu 2,5 miliar seorang pengusaha yang sumbang. Itu sumbang. Dari mana tuh Bapak? Itu pengusahanya dari Australia yang punya hotel on the rock. Oh ya, saya tahu. Mantap. Gunawan di Gunawan, saya ingat. Ya Pak Gunawan. Punya hotel on the rock. Sumbang. Sumbang. Tidak main-main ya, sumbang yang material yang memang bagus. Lalu dia punya altar itu dari marmer itu
Ya. Itu disumbang oleh pengusaha marmer di GTU. GTU, Keva. Namanya siapa saya sudah lupa. Ya. Orangnya juga katanya sudah meninggal, saya tidak tahu. Jadi saya tidak terima juga. Saya menyesal sekali bahwa saya tidak tahu. Saya tahu belakangan bahwa dia sudah meninggal. Kita turut berduka cita, tapi kita juga turut menyampaikan ucapan terima kasih. Ya, pada semua pihak juga Semua ya yang pihak sudah yang terlibat bahu-membahu bersama untuk membangun rumah Tuhan ini semuanya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya Kak, amin. Padahal kita berpikir bahwa mereka bukan bagian dari kita ya, bukan bagian dari anggota jemaat kita, tetapi mereka betul-betul mengetahui bahwa ini demi dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya. Mereka bersungguh-sungguh untuk memberikannya dengan yang paling baik ya. Iya. Yang tadi Opa bilang harus paling baik untuk Betul. Tuhan. Untuk Tuhan memang harus yang terbaik. Memang Tuhan bantu secara tiba-tiba. Contohnya waktu saya dalam perjalanan dari Kupang ke Jakarta, Iya. dengan Garuda tuh, jadi saya duduk dengan seorang, lalu saya cerita tentang bangun gereja. Lalu disuruh saya sumbang, dia tarik uang dari saku 10 juta untuk sumbang. Memang gereja itu Tuhan Yesus betul-betul membangun. Amin. Tidak ada yang bisa membanggakan diri bahwa dia membangun. Tidak ada. Betul. Tidak ada dari juga wali kota, tidak ada. Tuhan Yesus. Luar biasa. Ini kesaksian yang sangat luar biasa. Betul. Aduh, merinding ya. Wah, luar biasa sampai orang yang kita temui itu memang karena Tuhan bekerja di hati juga ya Bapak ya, sampai bisa langsung untuk Tuhan berikan itu untuk pembangunan gereja Marturia ya. Wah, keren sekali ini kisah yang sangat menginspirasi ya, betul. membangun gereja ke depannya, mendirikan gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Harusnya kita tidak perhitungan, tidak bermegah antar punya diri sendiri, karena kita sadar bahwa memang ini dari Tuhan semua. Luar biasa. Memang materialnya hampir 90%. Ya mungkin sumbang sebagian, jadi hanya 750 juta. Wah, luar biasa. Itu 1 M. Ya, hampir 1 M itu dia sudah. Jadi dia korting. Sumbang M, korting M. Iya betul ya. Sangat luar biasa ya Kak. Memang. Ini kayaknya kita semakin lama semakin terkagum-kagum dengan pekerjaan Tuhan. Iya benar, karena jadi kita juga diingatkan jangan takut memulai sesuatu, karena ketika misalnya dari awal semua pikir aduh ini kita jemaat kecil mau bangun, mau bermimpi untuk membangun yang besar tuh uang dari mana, tidak mau memulai. Tapi Tuhan tuh bekerja, Tuhan campur tangan. Ketika kita memulai, Tuhan berkati dengan berbagai pintu-pintu berkat yang Tuhan sediakan. Memang kita tidak memberikan jumlah beban kepada jemaat. Jemaat sumbang dari hati. Iya. Jadi dia kalau ada 1.000 ya silakan sumbang 1.000, ada 10.000, tidak pernah dipaksa. Jadi memang mereka kasih dengan sumbang dengan ikhlas. Iya. Sumbang ikhlas. Juga sampai sekarang masih ada. Iya, sampai sekarang ya. Iya. Dengan tenaga semua itu kan mereka juga harus memiliki gereja ini ya. Jadi tapi kalau pekerjaannya kita memang mau yang bagus, jadi pakai tukang yang bagus. Iya, untuk bangunan yang besar, gedung yang sekarang ini ya. Supaya juga kan semua yang harus terbaik, material juga sudah terbaik, semua juga dirancang dengan baik, dengan lalu satu hal lagi untuk finishing semua itu, plester apa semua seluruhnya, ayo orang hidup tahu itu minta 200 juta, kita hanya bayar 150 juta. Semua itu Tuhan tolong, betul-betul Tuhan tolong. Ya karena doa semua, saya kan minta semua kita berdoa supaya bisa selesai. Dan pas 5 tahun selesai. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Kita sampai terkagum-kagum sampai tidak bisa ya. Karena dan semua orang yang memberi juga tentu memberi dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk pelayanan, tentu juga berkat juga Tuhan berikan juga kepada mereka. Iya. Jadi
Untuk kemuliaan nama Tuhan semuanya. Iya, amin Kak, amin. Oke, kita juga mau bertanya lagi sedikit nih Bapak. Untuk selain jadi panitia pembangunan, Bapak juga pernah menjabat sebagai wakil ketua majelis jemaat di Itu tahun 2017. 2017 ya Bapak. Mungkin bisa diceritakan juga, mungkin saat itu Bapak juga punya kesibukan lain tentu dalam pekerjaan. Saya sebenarnya menolak, tapi istri saya desak. Tidak boleh menolak, harus terima. Tidak boleh menolak pelayanan. Harus terima. Berarti selesai jadi ketua pembangunan langsung lanjut menjadi? Tidak, ya waktu saya jadi wakil ketua majelis, Pak Rebo sebagai wakil ketua 2 ya. Ya, lalu ini saya harus berhenti karena saya koordinasi pembangunan, sehingga hanya ketua diserahkan kepada Pak Kana. Oh begitu. Doni Kana. Bapak Doni Kana, berarti dalam perjalanan itu ada pergantian Iya. pengkaderan ya. Iya, karena masih juga berkecimpung dalam pembangunan ya Bapak. Pada saat kita juga diingatkan ketika walaupun kita juga punya masing-masing kesibukan atau apapun, tetap memberi waktu untuk pelayanan bagi Tuhan ya Bapak. Tuhan. Nah, Kak Ambu, sepertinya nih kita juga ingin mendengarkan suara. Iya, betul. Suara emas lah. Selingan kita ini, Iya. karena kita kan tadi sudah banyak berbincang-bincang. Nah, ternyata juga dalam pembangunan Gereja Marturia yang sudah seperti sekarang ini, banyak juga pihak yang terlibat dan tidak terlepas dari peran semua jemaat. Nah, tentu kita juga memiliki anak-anak muda juga yang berbakat, nih Bapak. Jadi kita akan mencoba memberikan kesaksian pujian ya untuk teman-teman juga yang bisa menyaksikan podcast ini bisa menyanyi bersama dengan kita. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Ayat 3. Di jalan kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat
pujian yang sangat luar biasa. Ternyata Bapak juga hafal ya lagu ini, lagu kesukaan ya Bapak. Ada ceritanya mungkin bisa menjadi lagu kesukaan ini. Ceritanya karena dulu saya gembala. Waktu saya SD kelas 6 sampai dengan kelas SD umur 6 tahun kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Saya gembala kerbau. Jadi saya hidupnya di Padang, di tempat pengembalaan sama kerbau. Iya. Jadi saya sangat dekat dengan kerbau dan gembala, hewan-hewan yang digembalakan, dan itu membuka wawasan saya. Jadi wawasan menjadi luas. Saya bangga sekali. Jadi masa kecilnya memang menjadi seorang gembala ya. Dulu tinggalnya di mana tuh? Kampung di Rote, di Batu Tua. Oh, di Batu Tua, Rote. Itu jadi apa loh Kak, tempat wisata di Batu Tua di Rote. Iya, sekarang sudah ada pelabuhan. Di pelabuhan. Terakhir kapan ke Rote, Bapak? Saya sudah lama. Sudah lama ke sana ya. Nah, itu penuh memori ternyata dulu sebagai yang juga menjadi salah satu yang disenangi pada saat itu masih kecil menjadi seorang gembala, ya, luar biasa. Sekolah pendeta di Batu Malang. I3, Institut Injil Indonesia. Oh, I3. Jadi Bapak pernah sekolah pendeta ya? Iya, iya. Berapa lama itu? Itu tahun 71 baru saya pulang. Berarti sampai selesai sekolahnya? Tidak selesai, saya keluar. Saya bukan dikeluarkan, saya yang keluar sendiri. Iya. Tidak menyelesaikan, karena saya sudah pulang, saya masuk APDN. Sekolah kedinasan itu ya? Bukan, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Oh, semacam IPDN kalau sekarang. Sampai IPDN sekarang. Dulu APDN, di provinsi kan ada APDN-nya. Iya. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Itu di sini, di Kupang? Di Kupang. Oh, begitu. Lalu setelah selesai APDN, saya ditempatkan di TTS di Kecamatan Amanuban Timur. Oh, langsung jauh. Wah. Jadi kepala kantor kecamatan. Wah, luar biasa. Sekarang sama dengan Sekcam itu sekarang. Sekcam ya. Itu sudah dengan ibu? Oh sudah. Oh saya masih kuliah sudah kawin. Oh gitu. Jadi ibu juga dulu ikut ke Malang? Iya, ikut ke Malang. Ibu baru tamat SMP, kami menikah. Luar biasa ya. Apakah bisa menjadi inspirasi juga? Tidak. Ada berbagai ini juga ya, kisahnya itu luar biasa. Ya betul, kalau ketemu jodohnya sudah gitu kan itu jalan terbuka. Tapi di zaman sekarang boleh. Zaman sekarang itu kan ya masing-masing dengan ini ya, menuntut ilmu lalu. Waktu saya umur 23 tahun, istri umur 16 tahun. Wah. Mau sweet 17. 7 tahun. Oh begitu ya. Jadi pernikahan masih muda ya. Wah, luar Jadi biasa. ibu juga akhirnya juga ikut kemana-mana. Bapak pergi dipindah tugaskan kemana? Saya dari kecamatan dipindahkan ke kabupaten. Kemudian saya pindah ke provinsi. Dari provinsi baru saya sekolah lanjutkan ambil S1-nya di Brawijaya, Malang. Unbrau. Kembali lagi ke Malang akhirnya. Istri ikut. Istri ikut. Anak-anak? Anak kita bawa satu, bawa yang lain dengan neneknya. Oh iya. Begitu Kak Ambu, jadi luar biasa ya itu karena tugas dan pekerjaan itu berpindah-pindah juga tempat, tapi juga dengan dukungan keluarga juga ya Bapak selalu bersama-sama. Kembali setelah selesai S1 saya kembali, saya jadi pembantu direktur APDN. Wah. Nah, di situ saya dipindahkan jadi kepala bagian ketenaga kerjaan.
Biro Lingkungan Hidup. Oh. Dari situ saya jadi anggota DPR Provinsi. Iya. Dari situ saya jadi Wakil Ketua DPR Provinsi. Iya. Lalu dari Wakil Ketua DPR Provinsi, saya jadi Kepala Biro Lingkungan Hidup. Iya. Lalu dari Kepala Biro Lingkungan Hidup, jadi Kepala Biro Organisasi. Iya. Dari sana saya jadi Wakil Wali Kota, lalu jadi Wali Kota 2012 lengser. 2012 lengser. Iya. Tapi sebelum lengser, saya resmikan dulu gereja. Iya. Tanggal 22 Desember. 22 Juli. 22 Juli 2012. Iya, 2012. Karena tanggal 1 Agustus saya harus berhenti, diganti oleh yang baru. pengganti saya. Oh. Jonas Salian. Iya. Begitu. Jadi langsung diselesaikan sebelum ini Masa tugasnya. masa tugas berakhir. Sangat luar biasa ya Luar Kak. biasa kisahnya ya. Iya, kisah dalam tugas di luar pekerjaan pelayanan di gereja. Betul. Ternyata Bapak juga sangat Betul. sibuk di luarnya. Iya, dari awal sebagai tadi masa kecil sebagai gembala di Padang sampai akhirnya menjadi wali kota dan sekarang sudah menikmati masa purna bakti ya Bapak. Memang luar biasa dan dalam pekerjaannya pun Tuhan bekerja juga di hati Bapak dan orang-orang sekitar sehingga tetap pelayanan juga berjalan dengan lancar. Luar biasa. Jadi buat kita juga jangan ragu punya mimpi-mimpi yang tinggi, sekolah yang rajin, gitu ya kamu ya. Karena itu tidak mustahil juga kita ini yang menonton juga calon-calon wali kota masa depan. Siap. Iya. Betul. Selain sekolah yang rajin, berarti kita juga harus mewujud nyatakan apa yang kita pelajari kan. Bukan hanya sibuk sekolah tapi tidak ada tindakan. Dan juga pelayanan juga harus jalan. Iya. Karena berkat Tuhan juga ada buat setiap orangnya juga. Luar biasa sekali Tuhan, ya. Dua-duanya jalan dengan baik. Lalu bagaimana pandangan Bapak Nik pada Gereja Marturia yang sekarang dengan anak-anak muda yang sekarang sudah makin aktif, podcast kita juga sudah ada nih Bapak. Kalau menurut saya ya sekarang ini beri kesempatan kepada anak muda. Saya senang karena dengan penunjukan, saya tidak tahu di rayon lain, tapi rayon kami ini dengan rayon 7 itu sudah dikasih ketua rayonnya itu, koordinator rayonnya itu anak muda. Tua-tua tidak lagi. Yang muda yang karakter. Kesempatan lagi ke generasi. Proses regenerasi. Betul, luar biasa. Iya, luar biasa. Iya. Apakah Bapak mungkin sudah menonton podcast yang episode sebelumnya Bapak? Ada tanggapan kira-kira belum? Wah. Luar biasa ya teman-teman. Tim multimedia yang di belakang layar ini semua sangat bekerja keras ya. Nanti pastinya akan meramu podcast episode 2 ini juga tidak kalah fantastik. Iya. Lalu apa lagi nih Kak Ambu? Mungkin ada hal-hal yang selain Opa merasa bahwa pemuda-pemudi sekarang sudah lebih baik, mungkin ada pesan-pesan untuk kita terus berkembang menjadi tulang punggung gereja yang lebih baik lagi ke depannya. Saya kira saya setuju sekali. Jadi anak-anak muda ini harus didorong sekali mereka persiapan jadi pemimpin-pemimpin ke depan. Dan tidak usah lagi yang tua-tua. Kasih yang muda-muda. Berarti Opa menyarankan bahwa kita sudah harus regenerasi ya Kak. Iya. Dan ini menjadi satu wujud nyata untuk pemuda-pemudi supaya tidak insecure ya. Iya, dan tidak pasif. Mari aktif melayani. Aktif. Ini yang tua saja sudah mengakui bahwa kita adalah pemuda-pemudi yang sudah harus memimpin, sudah harus bekerja dengan lebih giat untuk pelayanan, untuk ketemu kehidupan selanjutnya, untuk gereja yang lebih baik lagi, untuk nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Amin. Ya. Amin. Ya. Juga mungkin ada
harapan dari Bapak juga untuk Jemaat Marturia ke depannya mau berulang tahun ini, Bapak mungkin harapan apa nih untuk kami ke depannya? Jadi saya kira Marturia tidak statis, tapi dia harus dinamis. Jadi dengan hari ulang tahun ini mungkin ada hal-hal lain yang baru, program-program yang baru yang bisa diciptakan. Karena nanti tua-tua ini kan berakhir semua. Harapan ya untuk mudah-mudahan nanti hari HUT kita akan undang ketua sinode ya. Iya, sudah pasti karena kita juga sekaligus mau launching Kak sejarah gereja. Lalu kita juga mau peresmian menara lonceng ya. Sekaligus meditasi Kak. Banyak agendanya kita ya. Punya agenda. Seru sekali. Ke depan semakin banyak dan itu kita mengundang semua jemaat untuk terus berpartisipasi, terus mendukung dan mendoakan segala sesuatu terkait pelayanan ini dapat berjalan dengan baik dan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Iya, betul sekali. Tadi kita sudah spill sedikit tentang sejarah gereja. Untuk lebih lengkapnya, nanti semua jemaat penonton yang menonton ini juga kita sudah memberitahukan nih bakal ada launching buku sejarah gereja ya. Jadi nantikan itu launching dan semua agenda-agenda lain yang juga tidak kalah menarik. Tepuk tangan dulu. Ini sudah cukup panjang ya kita berbincang-bincang nih Kak Ambu, sudah hampir tiba di penghujung podcast kita. Tentunya seperti biasa kita juga akan tutup lagi dengan menyanyi bersama pujian kita, pujian penutup kita. Nah, namun kita juga sekalian menyampaikan salam penutup pada semua yang menonton podcast ini. Jangan lupa apa Kak Ambo? Jangan lupa like, komen dan subscribe ya Bapak. Betul, subscribe dan channel YouTube link ini. Betul, dan juga dibagikan agar podcast ini dan juga pelayanan-pelayanan yang ada dalam Marturia YouTube dan sosial medianya bisa ditonton oleh lebih banyak orang dan tentunya bisa memberkati banyak orang lagi ya. Amin. Hanya di podcast Marturia, mari bertemu dan bercerita. Salam, sampai jumpa, silakan. Sampai jumpa. Walau engkau tahu dan ku tak mengerti.
bertiga. Shalom.